Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Nabi Amos. Temanya adalah apa hubungan antara kemakmuran kita dengan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan atau teguran dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, siapakah Nabi Amos ya? Nabi Amos itu berasal dari Tekoa, sebuah desa di daerah Yehuda di Israel Selatan, kira-kira 16 km dari Yerusalem ya. Nah, di dalam Amos 7 ayat 14 dikatakan, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Ya. Dari sini kita lihat bahwa Amos itu sebetulnya adalah orang biasa, tetapi kemudian dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di kerajaan Israel Utara, Bapak Ibu ya. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel Utara itu mengalami masa-masa kejayaan, terutama di bidang ekonomi, politik, dan juga militer ya. Kondisi sosial ekonomi kerajaan Utara itu sangat makmur. Namun demikian ya, di dalam kemakmuran mereka, kemewahan mereka, itu terjadi ketimpangan-ketimpangan. Seperti adanya ketidakadilan antara kaum kaya terhadap yang miskin. Tanah itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok-kelompok penguasa dan orang-orang kaya. Hakim-hakim tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan orang-orang kaya itu memeras orang-orang miskin ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pokok perhatian Amos itu adalah ketidakadilan ya. Jadi masalah utama di kerajaan Israel Utara itu adalah ketidakadilan. Amos mengatakan bahwa bangsa Israel telah menjual orang-orang benar karena uang ya. Dan Amos secara khusus menunjuk bahwa sistem keadilan telah hancur karena terjadi suap menyuap, sogok menyogok, Bapak Ibu ya. Nah, dan yang menarik kita lihat di dalam Amos pasal 5 ayat 10, dikatakan orang-orang kerajaan Israel Utara ini mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Jadi ketika Amos menyampaikan teguran Tuhan, bahkan ancaman dari Tuhan bahwa mereka akan dihancurkan, mereka akan dikalahkan oleh musuhnya, mereka justru menolak teguran yang disampaikan oleh Nabi Amos itu ya. Nah, Amos hadir sebagai nabi yang menubuatkan kehancuran Israel Utara bersama seluruh isi istana raja ya. Dan kehancuran itu akan terjadi dalam bentuk kekalahan militer yang kemudian disusul oleh pembuangan seluruh penduduk negeri ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa mereka begitu keras menolak nubuat Amos ya? Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena mereka meyakini bahwa kemakmuran mereka adalah karena berkat dari Allah. Karena mereka merasa sudah setia menjalankan ritual-ritual ibadah. Ya, di pasal 5 dikatakan mereka banyak memberikan korban-korban persembahan kepada Tuhan. Jadi mereka merasa kami sudah beribadah, kami sudah banyak memberikan korban-korban kepada Tuhan, dan sekarang kondisi kami juga makmur ya. Dan lalu tiba-tiba ada orang yang memberikan teguran ya. Jadi itu mereka menolak. Bagaimana mungkin kondisi kami baik-baik saja, kami nyaman, kami makmur, kami tambah kaya. Bagaimana mungkin kami itu melakukan kejahatan kepada Tuhan sehingga kamu menegur kami ya. Jadi mereka bertanya, bagaimana mungkin Allah itu murka kepada kami? Mereka menolak teguran dari Nabi Amos ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita pun juga bisa demikian. Di dalam kenyamanan kita, di dalam kemakmuran kita, kita bisa tidak peka mendengar suara Tuhan. Bahkan kita bisa tidak peka mendengarkan teguran dari Tuhan ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Semoga kita tidak seperti orang-orang di dalam kerajaan Israel Utara itu. Kiranya Tuhan menolong kita supaya ketika kita makin makmur, ketika kita makin diberkati oleh Tuhan secara jasmani, secara materi, kita tidak lupa bahwa kita bisa keliru. Sehingga kita bisa menerima teguran Tuhan, kita mau merendahkan diri, kita mau bertobat, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.